Assalamualaikum kawan saya keedukasi, semangat pagi semua. Pada kesempatan kali ini izinkan saya akan membahas sedikit tentang DTKS karena banyak dari kawan-kawan kita, adik-adik yang akan mendaftar KIP kuliah masih bertanya tentang DTKS itu bagaimana sih cara supaya kita bisa masuk ke data tersebut gitu ya, karena mengingat di salah satu kriteria penerima KIPK di poin kelima salah satunya adalah terdaftar di DTKS. Nah, mari kita bahas satu-satu. Kita mulai ya dengan apa itu DTKS. Sebenarnya itu adalah singkatan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Nah, di sini penerima bantuan atau orang-orang yang terdata di DTKS itu sebenarnya hanya berjumlah 40% dari seluruh penduduk di Indonesia. Jadi memang benar-benar dipilih kriteria ekonominya memang yang paling rendah atau paling tidak mampu. Sekarang pertanyaan berikutnya, siapa saja yang bisa masuk dalam DTKS? Nah, tadi sudah saya sebutkan ya di awal hanya 40% penduduk. Nah, memang sedikit sekali ya mengingat penduduk Indonesia sangat besar dan juga masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan. Jadi memang banyak dari kita yang sebenarnya merasa saya kurang mampu, tapi kenapa tidak masuk dalam DTKS? Tapi nanti kita bisa mengajukan kok supaya bagaimana kita bisa masuk ke data tersebut. Kita lanjut. Adik-adik mungkin bertanya, bagaimana sih supaya saya bisa tahu apakah saya terdata di DTKS atau tidak? Banyak juga di antara kita yang sudah mengeceknya ya secara online. Bagi yang belum tahu, caranya seperti ini. Kalian bisa mengecek status kalian apakah terdata atau tidak melalui laman website cekbansos.kemensos.go.id ya. Caranya membuka website tersebut ya, lalu pilih provinsi, misalnya saya di Jawa Timur, kabupaten, alamat saya sesuai KTP ada di Lamongan, kecamatannya Babat, kelurahan atau desanya Babat, kemudian saya tuliskan nama lengkap saya. Maka nanti akan ada kode yang harus kita masukkan, kita klik cari dan akan muncul apakah kita terdata atau tidak. Nah, seperti ini ya tampilannya, pencarian data penerima manfaat. Nah, ini nanti bisa dipilih provinsinya, kabupatennya, kemudian kecamatan, desa, nama sesuai KTP kalian. Ini kodenya ya. Kemudian setelah kita klik akan muncul apakah kita termasuk penerima manfaat atau terdata di DTKS atau tidak. Nah, karena tadi saya mencoba gitu ya, mencoba memasukkan nama saya untuk mengecek gitu ya di Kemensos, hasilnya tidak menerima atau saya tidak masuk dalam DTKS. Nah, kalau kalian termasuk atau terdata pasti namanya akan muncul ya. Sekarang pertanyaan berikutnya, jika nama di DTKS tidak tercantum dan saya ingin masuk ke data tersebut, bagaimana cara mengajukannya? Secara umum, cara mengajukan untuk bisa masuk dalam data tersebut ada dua. Yang pertama secara manual, yang kedua secara mandiri yaitu secara virtual. Ini ya, yang pertama yaitu manual, artinya nanti kita akan melalui kelurahan dengan membawa KTP KK. Ya, nanti akan ada prosesnya, akan saya jelaskan setelah ini. Berikutnya, ini mandiri secara virtual, artinya kalian bisa mendaftar sendiri secara online. Oke, kita bahas yang pertama ya. Bagaimana jika saya akan mendaftarkan diri untuk masuk dalam DTKS secara manual atau melalui kelurahan dan desa setempat? Yang harus dilakukan yang pertama, kita dalam hal ini masyarakat yang tergolong fakir miskin ya, karena yang masuk di DTKS adalah orang yang berhak, yaitu para fakir miskin, mendaftarkan diri ke desa dengan membawa KTP dan KK. Poin berikutnya, setelah menerima berkas dari kalian ya, kepala desa akan mengadakan musyawarah di tingkat desa untuk membahas kondisi warga yang mengajukan tersebut, apakah layak atau tidak. Ya, hasilnya akan dituliskan dalam berita acara yang ditandatangani atau diketahui oleh kepala desa dan perangkat desa yang lain. Berita acara kemudian digunakan oleh dinas sosial untuk verifikasi
data dengan instrumen yang lengkap melalui kunjungan atau survei ke rumah kalian. Data yang telah diverifikasi kemudian diinput ke aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial atau SIKS oleh operator desa atau kecamatan. Data yang sudah diinput di SIKS diproses, ya, kemudian dilaporkan ke bupati atau wali kota tempat di mana kalian tinggal, dan setelah itu diteruskan kepada gubernur dan kepada menteri. Jadi prosesnya memang sedemikian panjang sehingga memang DTKS ini tidak mungkin selesai dalam 1-2 hari. Bisa 3 bulan, 6 bulan, atau paling lama bisa sampai dengan 2 tahun. Jadi memang prosesnya lama ya, karena butuh verifikasi berulang kali dan melalui berbagai tahap. Oke, ini ya, kalau kalian mencari di internet bagaimana cara daftar DTKS seperti yang sudah saya sampaikan step-stepnya atau langkahnya tadi, kalian akan menemukan banyak sekali informasi. Intinya sama ya, ke kelurahan dulu, mereka kemudian musyawarah, ditulis berita acaranya dan seterusnya seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Tadi kita mendengar istilah 6NG gitu ya. Apa itu 6NG? Itu adalah sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation yang merupakan aplikasi pusat data dan informasi kesejahteraan sosial. Itu ada di Kemensos gitu ya. Jadi data-data pengusul atau orang yang dikategorikan tidak mampu dan layak mendapatkan bantuan atau masuk dalam DTKS itu dimasukkan dalam sistem atau aplikasi ini ya. Oke, itu tadi adalah cara yang pertama atau cara manual ya, artinya kalian dengan mengajukan diri sendiri melalui kelurahan dengan menemui perangkat desa dan prosesnya sudah kita bahas tadi. Sekarang bagaimana kalau kita ingin mendaftarkan diri secara online atau melalui aplikasi yang ada di HP kita? Gitu ya. Caranya adalah yang pertama, kalian tentu saja harus memiliki aplikasinya ya, harus download dulu aplikasi Cek Bansos Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah ini saya sempat screenshotkan tadi ya, cek dtks.kemensos.go.id. Nah ini aplikasinya. Sebenarnya kalau kalian nanti mencari di Play Store, ada banyak sekali aplikasi tentang cek DTKS. Tapi kita sarankan kalian mengambil yang resmi, yaitu yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Nah, seperti ini ya. Oke, setelah kalian install, berikutnya kalian bisa langsung mendaftarkan diri sama seperti saat kalian menggunakan aplikasi lain. Kalau sebelumnya kalian sudah pernah daftar, kalian bisa langsung memasukkan username, password, dan langsung login. Tapi kalau ini adalah kali pertama kalian menggunakan aplikasi ini, artinya kalian harus daftar akun dulu atau buat akun baru. Nah, tampilannya seperti ini. Saya tidak menyampaikan bagaimana proses pengisiannya di video ini karena sama seperti dengan aplikasi lain yang kalian gunakan, data-data pribadi kalian yang diminta. Tapi saya akan menyampaikan data apa saja sih yang diperlukan saat kalian melakukan pendaftaran atau membuat akun baru ini. Nah, ini ya prosesnya. Setelah kalian mendownload ya, sudah sukses terinstall, kemudian kalian bisa buka dan klik buat akun baru. Kemudian isikan data diri yang terdiri dari nomor kartu keluarga atau nomor KK, nomor induk kependudukan atau NIK, nama lengkap kamu, alamat lengkap. Di sini ditanyakan provinsi mana, kabupaten atau kota mana, kecamatan, desa, RT dan RW. Ya, setelah itu kalian bisa memasukkan nomor HP yang aktif, alamat email atau surat elektronik ya, username dan password yang nanti akan kalian gunakan. Selanjutnya kalian akan diminta mengupload foto KTP dan swafoto dengan KTP. Swafoto dengan KTP artinya kamu memegang KTP-mu dan kemudian difoto. Itu yang selanjutnya akan diupload. Jadi ada dua ya. Satunya KTP saja dan satunya fotomu bersama KTP-mu, yaitu foto diri kamu yang sedang memegang KTP atau data diri kamu tersebut. Setelah itu selesai, yang bisa kalian lakukan adalah klik buat akun baru, dan setelah berhasil kalian bisa login ya, masuk ke halaman utama aplikasi,
Lalu kita akan memproses daftar usulannya. Caranya dengan klik tambahkan usulan, masukkan data diri dengan benar sesuai KK dan KTP. Lalu setelah selesai, tunggu Kemensos melakukan verifikasi dan validasi data. Jadi sama sih seperti manual, hanya saja kalau di manual prosesnya dibantu oleh kelurahan dan ke atas ya, kecamatan, kemudian bupati atau wali kota, gubernur dan seterusnya sampai dengan kementerian. Tapi kalau menggunakan aplikasi yang sudah disediakan oleh Kemensos, kita dipermudah hanya dengan mengisikan data diri kita, kemudian mengupload file yang diminta, dan kemudian nanti akan dilakukan verifikasi. Lebih simpel gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Jika sudah masuk ke DTKS, apakah artinya saya akan secara otomatis mendapatkan bantuan sosial? Jawabannya adalah tidak otomatis. Kenapa? Karena setiap program bantuan sosial mempunyai syarat dan mekanisme masing-masing. Yang mana syaratnya ini adalah ditentukan oleh masing-masing program dan juga penyelenggara dari bantuan tersebut. Contohnya, untuk KIPKA, ya KIPKA atau dulu kalian kenal dengan bidik misi gitu ya, untuk beasiswa kuliah kalian gitu. Apakah setelah saya terdata di DTKS otomatis nanti dapat KIPKA? Tentu saja. Peluang untuk mendapatkan KIPKA lebih besar jika kalian terdata di DTKS. Akan tetapi ingat, kita ada syarat-syarat yang lain. Contoh, pertimbangan yang lain seperti pertimbangan prestasi. Kemudian kuota yang tersedia di kampus atau di jurusan yang akan kamu tuju. Itu juga mempengaruhi. Semakin banyak kuotanya, maka peluangnya juga semakin besar. Artinya apa? Meskipun kita sudah terdata di DTKS, karena pelamar atau peserta KIPKA yang lain juga sama, punya DTKS gitu ya, kemudian punya prestasi dan kuotanya cuma sedikit, bisa jadi kita akhirnya tidak lolos gitu ya. Jadi tidak otomatis saat punya DTKS kita langsung pasti mendapatkan bantuan tersebut. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Apakah siswa yang NIK tidak terdaftar di DTKS masih bisa mendaftar KIP kuliah? Ya, ini pertanyaannya. Gimana dong saya KIPKA tidak punya, KKS, PKH nggak ada gitu ya. Kemudian saya juga tidak terdata ternyata di DTKS. Apakah saya masih bisa daftar KIP kuliah? Jawabnya adalah bisa. Masih sangat mungkin untuk bisa menerima KIP kuliah selama kalian dinyatakan lolos seleksi dan juga lolos verifikasi oleh kampus atau universitas yang kalian tuju. Ingat, tadi sudah saya sampaikan bahwa lolos tidaknya itu dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya adalah kuota atau jatah dari KIPKA yang dimiliki oleh kampus atau lebih detailnya jurusan program studi yang kamu tuju tersebut. Nah, ini 3 urutan tertinggi dari pertimbangan saat menerima KIPKA yang terkait dengan kartu ini ya. Jadi penerima KIP atau pemegang KIP, KKS, PKH itu urutan tertinggi. Berikutnya adalah surat keterangan terdata DTKS. Jadi kadang ada ya yang saat dia mencoba mengecek ke DTKS Kemensos, dia terdata tapi dia tidak menerima KIP, tidak punya KKS, tidak punya PKH. Nah, kalian bisa minta surat keterangan bahwa kalian terdata di DTKS dari kelurahan atau bisa juga langsung ke Dinsos setempat ya. Jadi di dinas sosial yang terdekat dengan lokasi kamu atau tempat domisili kamu. Dan yang terakhir adalah SKTM atau surat keterangan tidak mampu. Jadi ini adalah urutan dengan bobot terberat dari KIP, KKS atau PKH, berikutnya adalah surat keterangan terdata, dan yang terakhir adalah SKTM. Oke, terima kasih kawan saya Kak, adik-adik semua yang sudah berkenan untuk mendengarkan sedikit penjelasan dari saya. Jika ada yang masih kurang jelas terkait dengan DTKS atau KIPKA, boleh tuliskan di kolom komentar dan insya Allah akan segera kita respon. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.